Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Selamat datang di channel kesayangan kita, Mahaswin Institute, di mana channel ini akan melakukan konten-konten atau ide-ide yang lebih gila lagi, lebih atraktif, lebih edukatif, dan penuh dengan sesuatu yang menarik. Nah, hari ini di Mahaswin Farm kedatangan tamu yang sangat sensasional, sangat kondang. Dia salah satu presenter, mantan presenter Jejak Petualang. Warnanya putih, guys. Terus icik-wir. Nah, siapa dia? Yuk kita lihat aja. Dia ada di belakang. Dia udah di kandang burung unta. Mending kita langsung ke sana aja. Karena kelamaan dianggurin kasihan, guys. Barang bagus. Nih pada ketawa nih kameramennya nih, karena saya nggak biasa pakai sepatu ya, saya biasanya nyeker, pakai sarung, dan sekarang harus seperti ini, karena kita harus menerapkan SOP di mana yang kita hadapi adalah hewan liar, hewan buas, yang ada potensi kita akan diserang. Jadi kita nggak boleh main-main, walaupun kita tahu persis karakternya, kita tahu persis caranya, tapi kita harus tetap punya SOP, di mana SOP itu harus diterapkan di diri kita dan juga teman-teman ketika akan menghadapi hal yang sama. Jadi kita akan menghadapi burung unta yang sedang sangat birahi, sangat galak. Bagaimana cara menanganinya? Nah, itu dia. Yuk kita samperin. Selamat pagi, Mbak Jody. Selamat pagi. Nah, ini adalah owner dari Mahaswin Farm. Mahaswin Farm. Jadi hari ini kita ngapain, Mbak Jody? Kita mau main-main sama Osit. Jadi gini, burung unta ini kekuatan utamanya ada di kaki. Mau minum, mau makan. Mau makan. Kekuatan utama ada di kaki, ya. Dan kelemahannya juga ada di kaki. Oh. Nah, jadi ketika kita tahu kelemahannya ada di kaki dan kekuatan di kaki, kita lebih fokus di kaki. Oh, gitu. Jadi jangan sampai kita ini ketika dia mengalami interaksi, kita mengalami interaksi dengan burung unta, jangan sampai kita itu lepas kakinya, kita harus benar-benar lihat terus. Harus perhatiin kakinya terus. Oke. Nah, ini yang paling galak, Mbak. Itu namanya Dalbo. Dalbo. Iya. Itu rajanya. Jadi ini kalau kayak gini dipegang boleh, bisa. Nek Mbak Jody mau megang. dan ini Mbak Jody pernah ngomong mau naik. Iya. Aku yang nggak berani. Belum dilatih ya. Mbak Jody berani, saya yang nggak berani karena dia belum terlatih, satu. Terus kedua, kita juga belum tahu teknik sebenarnya ketika harus naik ostrich. Takutnya ada kejadian yang kurang mengenakan, karena kalau dia lari cepat banget, hampir 70 km per jam. Iya. Itu nggak lucu banget, nggak ada remnya. Tapi kan ada tuh Mas yang viral di Thailand itu. Iya, ya? Ada. Itu mereka dilatih dari kecil. Nah, kalau ini kita nggak terlatih karena kita basically tapi ada adalah rencana ke sana, Mas? Rencana ada, tapi belum tahu bisa direalisasikan atau enggak. Oh, gitu. Nah, sekarang coba kita mulai ngajak mereka main. Dan ajak main dan tadi itu Mbak Jody, ketika dia nah ini coba lihat. Jadi tangan kita harus benar-benar ada di posisi ini dada, di posisi dada. Nah, coba lihat. Iya. Jadi kita harus jaga jarak. Ketika terjadi interaksi, tangan harus benar-benar memastikan ada di dadanya. Nah, ketika tangan ada di dada, berarti sebenarnya ada jarak. Ada jarak yang dimana dia akan nendang itu nggak terlalu kena. Oh. Oke. Yang mungkin bisa diajak main yang ini nih. Ini ya? Ini. Dalbo mainnya nggak lucu. Dalbo nggak lucu. Bisa ngamuk beneran ya? Duh, Jan. Okay. Nari dia. Nari. Lucu banget. Iya. Iya, hampir kaperan. Oke, mana tadi? Ayo, berhenti dulu yuk, main dulu yuk, sini. Nah, ini mereka lagi seneng banget. Jadi ya? mereka nggak lari kemana-mana ya, Mas? Nggak makan. Jadi nggak bakalan lari kemana-mana. Nah, ini sebenarnya bentuk ekspresi mereka. Mereka seneng banget lari-larian. Nah, inilah tuh. Nah, jadi dik sana. Kamu rekamnya ke sana.
Nah, jadi, nah ini kondisi lapar. Yang ini lapar ya? Ya. Nah, jadi tadi tuh kita harus benar-benar memastikan Dia nari-nari, Dik. tangan harus memanjang, Mbak. Mau dia- nyoba nggak? Dia nari-nari gini ya, ntar lucu Iya. Mas. Iya. Iya lucu banget. Iya. Nah, ini salah satu cara kita agar mereka bahagia, Mbak. Iya, iya. Biar produksinya lancar. Oh, mereka nggak mungkin tiba-tiba nendang dari belakang ya, Mas? Mungkin. Mungkin ada potensi itu. Jadi kita harus Closing, berwaspada. closing. Belum. Nah, nih Mau yang mana nih, Mas? yang ini aja nih. Yuk, sini. Hah? Yang itu. Mana? Yang itu tuh. Oh iya yang sana ya. Tapi coba nih dia mau nggak? Nggak mau. Soalnya dia baru keluar, Mbak. Oh, Baru gitu. keluar dia bener-bener apa ya? Lagi senang-senangnya. Lagi senang-senangnya. Gitu ya. Kenapa? Nih. Ini bayangin ada di antara burung unta kayak gini bisa sewaktu-waktu ditendang ya toh. Ayo sini. Tadi udah ada yang mau tuh Mas ya? Yang itu ya? Yang mulai, Yang agak lapar ya? Dia betina dominan. Jadi di antara satu koloni pasti ada alfa. Oh, ada Jantannya pasti ada penguasa. Dalbo? Dan itu dalbo. Dan yang betina dominan juga pasti ada. Nah, itu yang tadi tuh. Namanya Monik. Monik? Monik. Itu Ini? dia, ya yang ini. Dan dia memang betina dominan. Jadi di antara betina yang lain dia yang berkuasa. Jadi ketika kita mengganggu koloninya, dia mencoba untuk menjaga. Oh gitu. Menjaga koloninya biar tidak diganggu oleh asing. Oh gitu. Nah, kita ini kan asing buat mereka. Burung unta ini coba lihat, Mbak. Kan dia punya kuku nih. Iya. Nah, kukunya itu juga cukup bahaya. Jadi saya pernah ditendang di area perut dan itu sobek. Sobek ya? Sobek. Mas Irfan Hakim juga pernah ditendang di area perut oleh burung untanya, juga sobek. Artinya bukan hanya kekuatannya yang berbahaya, tapi juga kukunya. Jadi makanya kenapa tekniknya saya bilang tadi seperti ini, karena tujuannya kalau ini ditendang minimal kena kaki, bukan kena perut. Karena memang ternyata tadi itu kukunya juga cukup berbahaya. Jadi ketika mereka merasa terancam gitu, Iya. mereka akan- pakai kakinya dan juga kukunya itu ya? Apalagi habis nginjak kotoran. Waduh, Wah, bakteri. jadi bakteri. Jadi kita luka dan juga kemasukan bakteri, jadi bisa cukup membahayakan. Dan biasanya, Mbak, jadi biasanya itu kuku, jadi biasanya kuku atau jalu ayam itu punya racun. Oh, Nah, racunnya itu yang biasanya bikin demam ya biasanya Iya, itu ya? jadi biasanya itu racun itu ada di kulit matinya si kuku atau si jalu. Oh, Nah, itu biasanya orang kalau kena jalu ayam atau kena cakar ayam sampai demam. iya. Deh, shh. Tuh lihat tuh. Sama dia ngelawan tuh. Tahu musuhnya yang mana ya? Tahu yang jelek. Deketin. Waduh, hati-hati loh, kakinya panjang loh. Wow. Tapi lucunya sama Mbak Jody nggak mau. Iya sama, nendang loh. Wow. Nendang loh. Itu harus fokus sama kakinya itu. Coba ikut ah. Tuh, Nggak mau sama L, kodenya L. Kenapa? Udah tahu musuhnya ya Mas? Tetap nggak mau. Coba Dalbo Dan. Oh, Dalbo coba Dalbo. kenapa nggak Dalbo. mau ya? Bukan Jadi harus- itu. padahal Jadi kita sampai harus sekarang saya marah, juga Ci. belum tahu tuh. Kalau sama anak kecil sama Pokoknya dia wanita tuh nggak itu mau nyerang anak kecil, nggak mau nyerang cewek. Jadi ini mematahkan stigma bahwa burung terbodoh di dunia adalah burung unta. Sebenarnya enggak loh. Enggak loh. Dia iya bisa loh. milih ternyata. Dia bisa milih loh. Main perasaan bener ya. jadi mending yang jelek aja yang diserang. Coba lagi mana Dan? Yang mana? Monik.
mau. Jadi lari loh. tetap nggak mau menyerang wanita dia ternyata. Jadi memang akhirnya hari ini kita menemukan fakta yang sebenarnya bahwa wanita lebih menyeramkan daripada burung unta. Iya. Ini dia sama siapa galak, Mbak. Coba sama Pak Surono coba Pak tes, Pak. Dia sama saya juga galak. Monik. Ngerti ya dia? Iya. Emang wanita tuh harus disayang. Burung unta yang bodoh aja tahu, masa kamu nggak tahu? Coba sama saya dan Pak Surono. Coba. Gak mau. Ini akhirnya kita gagal. Akhirnya kita gagal. Nah, itu kalau dia menendang, Mbak Jody, dia memang akhirnya mencoba untuk menjatuhkan lawan. Setelah lawannya jatuh itu dia akan menginjak-injak sampai korban. Jadi Waduh. korban. Jadi benar-benar habis Iya. ditendang, lawannya jatuh terus sampai benar-benar dilumpuhkan. injek-injek. Jadi Berarti di nggak alam heran liar ya? seperti itu. Makanya nggak heran predator sampai pada mati ya, Mas. Iya, di alam liar itu bahkan harimau, macan itu pun agak sedikit ngeri kalau mau memangsa burung unta karena memang tendangannya sangat mematikan. Ketika lawan itu sudah terjatuh, itu bukan ditinggal tapi semakin dihabisi. Injek-injek ya, sampai diinjek-injek. benar-benar. Itu yang akhirnya predator juga mikir 1000 kali itu untuk nyerang. Coba. Udah coba terus ya tadi. Tetap nggak mau. Dia tahu sih kalau wanita ngamuk itu berbahaya, dia tahu. Dia nggak mau main-main. Nah, jadi ada perbedaan, Mbak. Karakter burung unta yang kita tangkarkan dengan burung unta yang dia itu dipelihara dengan kasih sayang atau mungkin dipelihara karena hewan kesayangan ya. Karakternya beda. Kalau di penangkaran biasanya insting liarnya itu muncul. Masih muncul, beda dengan hewan-hewan yang dipelihara dengan kasih sayang. Dia akan lebih jinak yang bisa dilus-lus. Contoh kayak di tempatnya Mas Setia Farm. Mas Setia Farm itu bisa interaksi sama interaksi manusia. karena dia Mas Hermawan juga orangnya kan sangat ini ya lembut, sayang hewan. Jadi akhirnya jinak-jinak. Sedangkan di sini mereka lebih condong kita ternak, dan ternak itu memang bagusnya kalau nggak galak liar. Dengan seperti itu dia produktivitasnya lebih bagus. Mas Irfan Hakim juga kan semi-semi galak tuh. Karena dia sudah masuk di masa-masa kawin sih. Gitu. Punyanya Mas Irfan. Ini kalau misalnya dalam kondisi lapar, mau nyerang cewek, tetap mau nyerang cewek nggak sih, Mas? Lapar. Harusnya. Ini kan tadi udah sarapan tuh. Harus sarapan. Walaupun belum makan besar gitu kan. Jadi setengah lapar sebenarnya. Setengah lapar dia nggak mau nyerang. Besok kapan-kapan kita bikin dia Siap, lapar. Siap. Berarti Mbak Jody kesininya agak siangan. Kita nggak ngasih sarapan. Nah, dia nanti karena dia lapar, akhirnya dia mungkin mudah tersinggung. Iya, benar. Kita lihat ya, misalnya ketika dia lapar dia masih mau nyerang cewek apa enggak. Jadi di sini Mbak Jody belum puas dengan apa yang terjadi di sini karena ekspektasinya Mbak Jody ada perkelahian. Gitu ya, bener, ada perkelahian ternyata tidak. Rumah tangga. Ternyata tidak. Ternyata dia lebih memilih lari daripada ada interaksi fisik dengan Mbak Jody. Padahal sama teman-teman yang lain dia masih berani, tapi giliran Mbak Jody masuk dia lari, kabur. Bener, mana itu? Jadi memang kita harus sepertinya kita akan coba lain hari dengan kondisi mungkin belum sarapan. Nah ini dia sekarang pada mandi. kungkum loh. Mandi. Jadi memang dengan cara apa? Meliarkan atau melepas liarkan di sini itu mereka sangat senang banget. Seneng kungkum ya, Mas ya? Seneng kungkum karena kondisi ini panas. Panas sih memang. Jadi mereka. Apalagi bulan puasa, Mbak. Jadi dia ngadem. Wah, iya dong. Jadi anyep-anyep. Jadi kalau dia ngelihat air tuh jadi gini. Dia memang sebesar ini, tapi dia tetap burung, Mbak.
Iya. Burung itu kalau lihat air nggak tahan. Nggak tahan, pengennya Pasti nyebur gitu aja. ya. Nah, jadi walaupun segede ini dan dia lebih condong mirip ayam, tapi tetap dia tuh burung yang punya insting hampir sama dengan burung-burung pada yang umumnya. lainnya. Oke. Lihat air gini tuh dia nggak kuat. Bawaannya pengen mandi. Langsung kungkum ya. Apesnya biasanya habis mandi malah bukannya bersih jadi kayak kuda nil. Kotor. Karena kotor. Mandi di kolam kotor. Simulasi gimana caranya untuk menghindari tendangan burung unta. Ya, dan ini bukan sebuah kekerasan ya, Mbak. Ini bukan kekerasan di hewan karena setiap hewan itu memang memiliki karakter teritorial, karakter adrenalin untuk dia memiliki rasa percaya diri. Nah, dengan cara-cara seperti ini sebenarnya kami itu juga mencoba untuk mengaktifkan adrenalinnya, Iya. biar dia tetap percaya diri dan dia berani untuk kawin. Karena kalau dia mentalnya buruk, dia kawin pun nggak mau. Oke, Jadi memang berarti dipacu ajak main ya? kayak gini tuh maju. Akhirnya dia merasa percaya diri dan kawin pun dia berani. Oke. Jadi ini bukan kekerasan, ini kekerasan, bukan. tuh, Jadi teman-teman. takutnya ada teman-teman yang wah burung unta kok Digituin, enggak, gitu. ini sebenarnya memang kita mencoba untuk mengaktifkan rasa bahagianya, kita umbar, dia seneng dan kita juga mencoba memacu rasa percaya dirinya. Iya, biar dia juga nggak lupa caranya nendang sih ya. Iya. Yang mana tadi nih? Iya. Sumpah bener-bener nggak mau loh. Bener-bener nggak mau dia. Heran. Buat apa selama ini aku takut sama mereka, Dik? Iya kan? Sia-sia aku. Ternyata mereka takut, Mbak Jody. Enggak, dia sebenarnya galaknya tuh di dalam kandang itu sama kayak hewan lainnya. Waktu Iya. itu ular Rambo itu, Iya. dia juga kalau di dalam kandang kan berbahaya karena Iya. daerahnya dia kan. Iya, iya. Ketika dilepas kayak gini, Ternyata mereka jadi kalem, bukan daerahnya gitu loh. Iya. Jadi kalau di dalam kandang tetap aku nggak berani sih. Nih, Bisa jadi dia mau nyerang ya Mas kalau di dalam kandang ya? bisa jadi. Apalagi ketika ada telur. Ini kan lagi musim nih, ada beberapa telur. Nah, kalau kita ngambil telur itu dikejar, Mbak. Oh, Karena kan jadi dia harus hati-hati. Oh, dikejar. Jadi kalau dia lihat kita mengambil telurnya, dia sangat tidak suka dan berpotensi dia menyerang. Dia diserang diem aja sih, lawan dong. dia diserang kalau nggak diem lari, udah dia nggak mau ngelawan. Itu kan jadi sayang sama burung unta aku lama-lama. Wah, Kepleset. Nggak kerekam ya Dik, waktu kepleset ya Dik? Kerekam, bagus lah. nah dia Kan badannya ini takut apa? sapi. Oh takut sama sapi ya? Takut sapi. Ah, belakang. Wah, sebenarnya apa ada Nih Dalbo. buat trailer. Nih Dalbo nih. Ini Ini Dalbo. alpa dan ini jagoan di Mahaswin Farm. Ini jagoannya ini nih. Nih, matanya besar banget. Ini lari semua berarti burung untanya kalau ada sapi ya? Iya. Iya Jadi ya? mereka karena mereka belum pernah lihat ya. Mereka belum pernah lihat sapi dan mereka menganggap ini predator. Predator. Oh. Beda dengan di tempat bisa Mas ditendang. Hermawan. Bisa ditendang dong itu, bahaya dong. Mereka punya opsi, Mbak. Sebenarnya burung unta itu bukan fighter. Mereka menyerang itu ketika memang tidak ada opsi lain. Jadi opsi pertama terhimpit. sebenarnya lari. Opsi Iya. pertama lari, tapi ketika memang tidak ada opsi lain, dia akan menyerang. Burung unta seperti itu. Iya, Jadi iya, iya. dia menghindar konflik sebenarnya. Iya, salah fokus karo sapi ini dulu sapi ini. Aku suruh naik sapi yang kayak gini. Polanya kayak ngene iki kayak piye coba. Kayaknya Lah, ini yakin bisa dinaikin? bisa, Mbak. Hah? Kalau mau bisa. Ini, Kalau dinaikin diem nggak? Nggak. itu. Diem. Coba, yuk. Mbok-mbokan banget ya. Manja banget sapinya. Manja. Tuh, Dia masih banget. anak-anak. Masih anak-anak. Boleh dinaikin mau? Mau nggak? Nggak mau. Tuh lihat mukanya. Mau nggak? Kayaknya Boleh nggak? matanya besarnya sama ya sama burung unta. Iya. Tapi otaknya gede. Matanya gedean ini. Boleh naik nggak? Pelit. Boleh. Boleh nggak? Boleh.
Ini umur berapa, Pak? 1,5. 1,5 tahun ya. Gimana bisa naik? Masih kecil. Naik. Kalau Mbak Jody berani bisa. Naiknya gimana Pak? Langsung? Diangkat kakinya satu. Nah kayak nggak mau gitu ya dia Pak? Feelingku sih enak. Feelingku loh ya. Jadi kalau feelingnya nggak enak, nggak usah. Tuh dia diginiin aja udah mundur-mundur nih. Biasanya yang naik anak-anak. Oh, Jadi dia sebenarnya udah biasa dinaikin. kuat nggak kalau saya yang naik Pak? Kuat. Kalau anak-anak digendong. Aku ya. Anu, tak angkat kakinya. Angkat Oh iya. Aduh kotor Mas, Oh, jangan. oh, kakinya. Gini. Angkat. Ayo. Aku langsung ngene iki aku Pak. Nah, nanti kelihatan kok Mbak. Di Iya. kamera kelihatan kalau. Ya, Nggak enak aku, Mas. Boleh, nggak apa-apa. maaf ya Mas. Ah. Maaf loh Mas, Nggak aku nggak apa-apa. enak aku. Gini. Yo. Maaf loh Mas. Ah. Pegangannya mana, Bapak? Pegangan kuping. Kuping. Kupingnya Bapak. Tangan ini tak apa-apa. Nah. Aduh, feelingku apa enak iki. Aduh. Udah, jalannya gimana Pak dia? Maaf ya kalau ada salah-salah selama ini, maaf ya. Maaf banget ini. Aduh. Orang naik kuda naik sapi. Iya. Ini udah nyapet-nyapet. Nggak nyaman ya, Pak? Bapak bilang aja loh, Pak, kalau Nyaman. nganu. Nggak apa-apa. Jangan diem-diem ya, Pak. Diem-diem, Pak. Tiba-tiba. Nggak apa-apa ini. Ya, boleh jalan, Pak, ke sana? Diajak lari, Pak. Ini yang dipegang. Ini ya. Oke, yuk. Ya, yuk. Kayak naik, apa namanya? Kayak naik kuda rasanya. Jadi ini tombok gelo ya. Jadi Mbak Jody itu sebenarnya pengen banget dia bisa interaksi dengan burung unta. Tapi sayangnya ternyata burung unta takut sama Mbak Jody. Nah, akhirnya jadi akhirnya karena burung unta takut sama Mbak Jody, akhirnya tombok gelohnya Mbak Jody naik sapi. Naik sapi. Jadi ini memang sapi ini memang sudah sering di sini tuh dinaiki sama anak-anak ya. Jadi ini bukan sapi yang belum pernah dinaikin, tapi dia memang sudah terbiasa dan sudah cukup berpengalaman dinaikin sama orang. Jadi insya Allah aman, nggak masalah. Mereka masih siaga. Mereka siaga. Jadi siaga itu mereka biasanya kepalanya memang agak tinggi banget karena ngelihat ada sapi. Jadi mereka memang benar-benar siaga. Iya. Iya. Kena coprotan. Dapat oleh-oleh. Dapat oleh-oleh. Nah, Udah cukup, Mas? udah cukup. Mungkin lain kali kesini lagi dengan mungkin dengan persiapan yang lebih matang ya. Iya. Si burung untanya kita juga mungkin kita setting biar lebih berenergik. Oke, makasih banyak teman-teman udah ngikutin keseruan kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti keseruan kita hari ini dengan Mbak Jody Lee Warwick. Jadi jangan lupa subscribe channel kita, Mahaswin Institute. Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Mbak Jody Lee Warwick. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.